Hai, konbanwa, Nanda-san. Konbanwa, Oke, Sensei. kita mulai kelasnya lagi nih. Minggu hampir gak ada kelas kita ya, maaf ya. Gimana itu belajar mandinya, belajar mandirinya kemarin? Yang di itu video itu Mm-mm. lumayan maksud sih Sensei. Hmm? Lumayan maksud yang pakai itu apa namanya? Yang pakai kayak itu Angka-angka, tentang angka-angka. yang angka itu. Heeh. Gimana? Maksud sih. Hah? Lumayan maksud pakai video itu. Mm-mm. Iya, saya juga ngelihat, ini lengkap ini dia jelasinnya gitu kan. Kayak gitu. Terutama yang ini nih. Nah, ini, yang di sini dia. Dia jelasinnya lengkap ini gitu kan. Mulai dari ininya dari awal gitu kan. Iya. Kemudian cara penggunaannya udah tahu, udah dicatat cara Penggunaan gimana penggunaan tuh Sensei? ininya. Hah? Kapan dipakai angka, kapan dipakai Romawi, kapan dipakai kanji, kapan pakai angka biasa. Waduh, Hah? enggak ya Sensei. Enggak. Ada di video ini juga. Tuh, kalau kanji dipakai untuk apa aja? Nih. Yang itu enggak aku dengerin Sensei. Hmm. Cuma dengerin yang angkanya aja. Oh, ini ya lumayan ini. Ada 15 menit. Pendek kan videonya 15 menit. Nanti Tuh, aku ini. ulang lagi deh. Hmm. Nah, tuh kanji tuh buat vertical writing. Vertical writing itu biasanya nanti kamu akan nemu kayak koran-koran di Jepang gitu ya nanti seperti itu. Ya. Dia pakai vertikal soalnya. Nih, nih contohnya kayak gini nanti. Mm-mm. Nanti kalau udah N3 bacanya jadi begini nih dari kanan atas ke kiri gitu. Ke kiri. Mm-mm. Tapi nanti kalau N5 N4 masih nggak begini sih, masih yang standar aja, yang dari kayak kita biasa gitu. Nah, nanti kalau udah masuk N3, apalagi udah N2 ke atas ya udah nggak ketemu lagi tuh yang begitu. Gitu ya. Pasti begini nih, jo, ininya, teks-teksnya gitu ya. Gitu. Nah, untuk yang kanji dipakai di sini. Nah, seperti itu ya. Jadi tuh kayak gini nih go nih ada angka 5 kanji 5 gitu kan. Untuk bilang gofung gitu kan. 5 menit segala macam. Nah, ini untuk yang begini pakainya kanji. Seperti itu. Terus kemudian legal letters. Legal letters itu contohnya tuh kayak ini apa? Dokumen gitu kan. Misalkan apa? Ya, kependudukan lah seperti itu ya kayak gitu ya. Hal-hal Ya. yang seperti itu. Nah, gitu. Terus ya koran tadi salah satunya. Kemudian juga untuk di novel, ya kan novel-novel bahasa Jepang gitu ya. Ini kanji. Kemudian ada di buku-buku apa lagi tuh dia tulis ya buku-buku segala macam gitu ya. Nah kalau Ya. yang pakai 1 2 3 normal gitu kayak kita juga ya untuk hal kayak yang horizontal writing itu contohnya kayak penggunaan sehari-hari. Ya kan penggunaan sehari-hari itu kayak ngasih tanggal. Nah, kalau tanggal cukup pakai ini aja sebenarnya. 1 2 3 gitu. Seperti itu. Ya Sensei. Kemudian tahun, bulan juga pakai itu. Kemudian komunikasi kasual gitu ya. Nulis tanggal, terus nulis nomor telepon, nomor handphone. Nah, itu cukup pakai yang 1 2 3 kayak gini. Kayak gitu, Ya. yang sama kayak kita kita pakai sehari-hari. Oke. Kemudian yang ini juga udah kan nih. Udah. Mm-mm. Jadi
cukup mudah kan sebenarnya kan. Cukup mudah sih. Heeh. Karena dia konsepnya tuh cuman ini doang. Kalau udah 10 nih, 10 ya udah, ya kan? 10 ju, tambahin satu, Hmm. ju ichi, gitu. Sisanya sama, seperti itu. Sampai 99 pun, ya kan? 9 tambah 10 tuh kayak gini tuh. 99, 9 apa? 9 Q. 10 ju, Q ju, ya kan? 9-nya Q lagi. Ya udah, Q ju Q. Nah, udah. Simpel sebenarnya. Kalau udah belajar ini sih, udah mantap sih menurut saya. Untuk angka-angka. Nah, ini sama. Sampai ribuan, sampai dia bilangnya sampai 1 juta kan. Nah, gitu kan. 1 juta. Ngajarinnya sampai 1 juta dia. Gitu. Paling yang penyebutannya aja sih 3.000, 8.000, terus nanti ada yang kalau ratusan ada Hapiaku, ya, Ropiaku, Sanbiaku, gitu kan. Ya. Sisanya sama, sampai mau sampai 1 triliun pun tetap sama tuh. Dia ngajarin ini. Saya juga dapetnya dari sini. Saya copy ulang gitu, pakai Microsoft Excel yang kemarin saya kasih. Ya, sensei yang kemarin. Oke. Oke, kita balik lagi ke buku Minanya. Masih bab 1 gitu ya. Oke, ini coba ada listening dulu kita ya. Yang CD2 sama CD3 ini. Kemarin belum kan ya? Belum. Oke. CD2 sama CD3. Oke. 第2番、Jadi ini akan untuk yang CD2 nanti dia akan bertanya, ya kan? Nanya apa? Simpel-simpel sih kayak gitu pertanyaannya. Yang kamu tulis di sini adalah jawabannya gitu ya, seperti itu. Nanti nggak apa-apa kita satu persatu aja. Oke. 第1課、問題。1番、例、あなたは先生ですか？ Itu tadi contohnya Ray-nya ya gitu ya. Tadi ditanya, Anata wa sensei desu ka? Gitu kan. Apakah kamu seorang guru? Gitu kan. Ya. Terus, iya, sensei ja arimaseng. Nah, gitu ya. Jawabannya kan. Yang kemarin kita pelajarin di bab 1. Seperti itu. Ya, Oke. sensei. Kita lanjut yang nomor 1. 1、あなたはサントスさんですか？ Kedengaran? Dengerin sensei. Heeh, ditanya. Jadi jawabannya gimana? Hai, Santos Sangdes. Kayak gitu sensei. Bukan dong. Kan ditanya, Anatawa Santo Susan Deska. Emang kamu namanya Santo Susan? Bukan. Bukan kan? Nah, Iya. itu dia. Iya. Santos Sang jari jari Iya. masnya. Kayak gitu jawabannya. Iya.
Hmm. Kayak gini jawabannya jadi Iye Santo Susanja Rimaseng. Nah, udah selesai. Jawabannya gitu aja. Kalau bab satu masih simpel-simpel ya. Oke, kita lanjut yang nomor 2.お名前は、Hmm, dijawab. Watashi wa Nanda des. Hai. Desu. Nah, gitu. Watashi wa watashi no namae wa. Watashi wa Watashi namae wa Nanda des. Watashi wa Watashi namae wa. Oke. Pakai ini ya, apa katakana ya, gitu ya. Tulis namanya Nanda gitu ya. Nah, Ya. Nanda Des seperti itu. Oke. Lanjut 3. 3、何歳ですか？Hatachi des. Hai. 26. Oke. Mm-mm. Oke, kata Cides. Lanjut 4. うん、アメリカ人ですか？Iye Amerika Jinja Arimaseng. Hai.5、会社員ですか？ Udah ulang sudah? Ya, boleh. 会社員ですか？ Iye Kaisa Inja Arimaseng. Oke. Oke. Gitu, oke. Lanjut ke gambar ya. Jadi ini gambarnya nih ada 3 gitu ya. Nah ini dia ngasih contoh dulu gitu kan. Dari 3 gambar nanti kita dengerin dulu seperti itu ya. Oke. Ini contoh yang satu ini nih Ray ini contoh. Udah dilingkerin yang 2 tuh. Nah kenapa tadi gitu ya? 2番、0、おはようございます。おはようございます。1、Oke. Jadi yang Ray itu tadi dibilang apa? Ohayo gozaimasu. Nah, ohai gozaimasu. Nah, berarti yang 2 nih, ini udah dijawab ini. Ini karena contoh ini, gitu ya. Nah, ini jam 7 pagi gitu ya. Matahari terbit gitu ya. Kalau yang gambar satu kan malam nih.
udah jam 9 malam gitu kan, udah gelap, ada bulan, bintang gitu ya. Nah, kalau yang nomor 3 itu kan udah siang tuh. Matahari udah tinggi jam 1 siang gitu ya. Hai, oke, lanjut. Yang gambar yang ini sekarang 1 dan 2 nanti. こちらはパワー電気のシュミットさんです。はじめまして、シュミットです。どうぞよろしく。2、Oke. Yang mana? 1, 2, atau 3 gambarnya? Atau mau diulang? Ulang sensei. です。1、こちらはパワー電気のシュミットさんです。はじめまして、シュミットです。どうぞよろしく。Yang nomor 2 sensei. Hmm. Karena? Itu lagi ngomong Hmm? senang bertemu dengan Anda gitu. Eh, Pengenalan diri gitu ya? Oh iya, pengenalan diri. Hmm. Oke. Tapi yang lebih tepat itu nomor 1. Oke. Karena tadi ingat tadi kan ada yang orang yang ngenalin gitu ya. Nah, coba kita Oh, yang dengerin lagi pertama. sekali lagi ya. Mm-mm. Oke, Ya. kita dengerin sekali lagi nih. 1、こちらはパワー電気のシュミットさんです。 Kochirawa. Nah, Kochirawa. Nah, ini kayak gini maksudnya nih. Jadi eh ada si cewek nih, nah, si cewek yang di sini nih, gitu ya. Ya. Kochirawa. Nah, Sumito Sang nih. Nah, ini Sumito Sang gitu kan. Nah, yang ngomong nih, yang pertama tuh Kochirawa. Ini orang ini gitu kan. Ini adalah Sumito Sang. Nah, gitu ya. Terus dia memperkenalkan ke yang ada di hadirannya gitu kan. Kenapa nomor 2 salah? Karena kalau nomor 2 berarti nggak usah pakai Kochira gitu kan. Kochira itu kata tunjuk sebenarnya. Kata tunjuk yang artinya di sini gitu ya. Kayak gitu. Maksudnya Sini. mungkin iya di sini atau nanti kita belajar di bab 2 atau bab 3 gitu. Kita belajar nanti. Kata ganti tempat, kata ganti orang gitu ya. Seperti itu. Nah, di samping saya gitu ya seperti itu. Ada Sumito Sang nih gitu ya. Terus nanti Sumito Sangnya habis ini memperkenalkan diri soalnya. はじめまして、シュミットです。どうぞよろしく。Hajime Sumito des, dozo yoroshiku. Gitu. Halo, salam kenal semuanya. Ini Sumito Sang gitu. Seperti itu. Mohon bantuannya, dozo yoroshiku. Gitu. Kalau yang 3 makin gak tepat. Karena apa? Karena kan ini jauh ya gitu ya. Ya, Mm-mm. ngomongin orang. Iya ngomongin orang, bukan perkenalan diri gitu kan. Nah seperti itu. Memang antara 1 atau 2 aja. Tapi masalahnya kalau 2 nggak cocok gitu ya. Karena Kochirawa, jadi dia memperkenalkan dirinya harusnya kalau cuman berdua doang, nggak pakai Kochira gitu kan. Seperti itu. Hai, oke lanjut yang nomor 2. Nah nomor 2 ini berarti tentang umur nih kayaknya nih. Ada angka-angka. Oke kita lihat. Sama nama nih lihat. Namanya katakana. 2、お名前はワンです。アンさんですか？いいえ、ワンです。何歳ですか？29歳です。Mm-mm. Dapat? Atau perlu diulang? Nomor 3 sensei. Nomor 3. Hai, betul. Iya. Iya. Wangsang namanya Niju Kyusai. Nah, nomornya Niju Kyusai 29. Hai. Oke. Oke, satu lagi CD4 ada satu lagi. Nah, kalau yang CD4 ini cara ngerjainnya adalah kalau kalau silang artinya salah gitu ya. Kalau dibulatin artinya bener. Nah, gitu ya. Jadi kalau silang itu dalam bahasa Jepang itu dinamakan dengan maru. Hmm. Kalau sorry, kalau bener maru. Nah, maru itu lingkaran.
Kalau batsu X salah. Batsu. Ya, Batsu. ya, batsu. Oke, kita buka kamus nih biar lebih jelas. Maru sama batsu. Hmm. Maru itu artinya sebenarnya lingkaran gitu ya. Lingkaran maru. Nah, buletan gitu, dibuletin gitu ya. Atau bisa juga bilang lingkaran gitu ya. Gitu. Kalau batsu berarti X gitu. Untuk menandakan jawaban yang salah. Misalkan di tes atau kita nanti kan di itu kan ngerjain mondai gitu kan. Mondai itu PR, masalah latihan. Ya, Oke. X Batsu. Ya, tulis. X itu batsu. Kalau bulat maru. Seperti itu. Oke. Karena nanti sampai bab 50 ini ada terus nih. Yang kayak gini nih. Baru batsu, maru batsu ya gitu. Oke. Jadi konsepnya adalah nanti ada dua orang biasanya yang ngomong gitu kan. Kemudian dia percakapannya singkat sih gitu kan. Singkat dua dua kalimat paling banyak gitu kan. Ganti-gantian. Kemudian terakhir nanti ada ini pernyataan gitu ya. Ada pernyataan. Kan abis ini ada orang ngobrol nih, ya kan? Ngobrol terus nanti ada pernyataan, ada kalimat gitu ya. Nah, pernyataannya inilah yang kamu mesti tahu apakah ini benar atau salah gitu ya. Seperti itu. Ya, Sensei. Pernyataannya itu nanti dari orang si ngobrol itu gitu kan. Biasanya sih antara dibikin salah atau emang benar gitu seperti itu. Kayak gitu. Mungkin pakai sinonim kata biasanya seperti itu atau lawan kata gitu. Oke. Oke. Oke, kita contohnya ada dua contoh, contoh satu dan contoh dua. Nah, contoh satu itu jawabannya salah, contoh dua jawabannya benar nanti. Oke, kita lihat nanti. CD 4. 3番、例1。太郎ちゃんは何歳ですか？8歳です。太郎ちゃんは10歳です。Oke. Salah Sensei. Kenapa salahnya? Di itu tadi apa umurnya? Umurnya berapa? Yang Iya, orang ngobrol umurnya berapa? yang pertama bilangnya, Mm-mm. aduh lupa ya tadi. Mm-mm. 例1。太郎ちゃんは何歳ですか？ 8歳です。Berapa umurnya? Hasai Hasai. Hasai berapa? 8. Hai, umurnya 8 ya kan anak kecil itu. Nah, 太郎ちゃんは10歳です。 Terus yang kedua bilangnya Jusai. Saiden. Jusai. Jusai berapa? Jusai itu Mm-mm. 10 Iya tahun. betul, umurnya 10 tahun. Nah, makanya jadi salah. Gitu kan jawabannya Batsu tuh. Oke, Yes. kita lihat contoh kedua. Kenapa dia maruk atau benar? 例2。サントスさんは先生ですか？いいえ、先生じゃありません。会社員です。サントスさんは会社員です。 Oke. Benar Sensei. Mm-mm. Karena apa alasannya tadi? Dia bilang apa? Orang pertama ngejelasin Santosang itu orang pegawai perusahaan. Mm-mm. Yang kedua juga ngomongnya pegawai perusahaan. Hai, betul. Oke, Kaishaing. Betul. Sip.
Oke, satu, kita coba satu nih. 1、はじめまして、ミラーです。アメリカから来ました。どうぞよろしく。佐藤です。どうぞよろしく。ミラーさんはアメリカ人です。Oke. Iya sama Amerika Cindes. Bener itu Sensei. Hmm, benar. Maru berarti ya. Maru. Hai, dilingkarin berarti maru gitu. Oke. Lanjut dua. 2、あの方はどなたですか？カリナさんです。先生ですか？いいえ、富士大学の学生です。カリナさんは富士大学の先生です。Batsu Sensei. Batsu. Salah. Karena Karena yang pertama bilangnya Sensei, tapi Karina itu Gakuse. mm-mm. Oke. Bener? Bener. Ya. Mm-mm. Jadi yang pertama bilangnya memang si Karina emang sensei, bukan. Dia itu Fuji Daigaku Gakusei gitu kan. Mahasiswa di Fuji Daigaku Universitas Fuji gitu. Gitu. Hai. Oke. Lanjut nomor tiga. 3、E さんは研究者ですか？はい。ワンさんも研究者ですか？いいえ、ワンさんは医者です。ワンさんは研究者じゃありません。Boleh ulang Sensei? Ya, boleh. 先生ですか？いいえ、富士大学の学生です。カリナさんは富士大学の先生です。3、E さんは研究者ですか？はい。ワンさんも研究者ですか？いいえ、ワンさんは医者です。ワンさんは研究者じゃありません。Batsu Sensei. Hai, kenapa Batsu dia? Hmm. Ya itu tadi namanya siapa ya? Kurang dengeran. Hmm, oke. Nggak apa-apa lah. Orangnya kenapa nih? Orangnya itu bilangnya Hmm? seorang dokter. Isya dokter, oke. Hmm. Tapi bukan mestinya. Hmm, ya. Orang itu seorang Kenkyusa. Kenkyusha apa? Eh, Kenkyusa itu peneliti. Iya, betul. Kenkyusha peneliti. Seperti itu, oke. Sip, lanjut. Kemudian, oke, kita coba ya yang nomor 4 ini. Di halaman selanjutnya. Oke. Jadi contohnya di sini adalah bentar, Hmm. Anatawa, nah dalam kurung gakusei desu ka, gitu kan. Nah ini perlu diisi, gitu kan. Ini harusnya tadinya kosong gitu ya. Anatawa nai nani desu ka, gitu kan. Hai, gakusei desu. Nah gitu. Kalau dijawab hai, gakusei desu berarti, nah ya udah. Berarti di sini jawabannya pasti sama dengan yang ada di bawah ini. Di sini, gitu ya. Gitu. Yes. Terus contohnya nih, saya kasih contoh satu lagi. Anatawa nai nani desu ka, gitu kan. Ini harusnya tadinya kosong nih, gitu kan. Nah, ini harusnya kosong gitu kan. Anatawa nenai desu ka? Hai, Mirades. Gitu kan. Berarti ini jawabannya apa? Mirades. Hmm. Anatawa Mirasang desu ka? Nah, gitu ya. Mirasang desu. Mhm. Karena kan orang lain, nyebutnya orang lain. Kalau nyebutin nama orang lain, kita mesti bilang san, gitu kan. Tapi kalau untuk nyebutin diri sendiri ya nggak usah.
Mirades aja cukup. Gak usah Mira Sangdes, jangan. Gitu. Mirades. Nah, lanjut coba nomor 2. Mira Sangwa Amerika Jing desu ka? Langsung jawab kan sih? Iya, ya itu jawabannya tadi. Hai, Iya, Amerika Amerika Jing desu ka? Hai Amerika Jindes. Seperti itu. Jadi yang diisi yang kosong ini. Ya, berarti itu Amerika Jing. Hai. Gitu. Oke, lanjut 3. Ini Wato Sangmo. Wato Sangmo Amerika Jing desu ka? Iye, Amerika Jing ja arimasen. Kayak gitu saja. Hai, oke betul. Igirisu Jing desu. Oke. Watosang mo Amerika Jindes, Kak. Apakah Watosang juga orang Amerika? Nah, bukan Amerika, bukan orang Amerika. Nah, gitu ya. Seperti ini jawabannya. Pindahin ke sini. Gitu. Oke. Lanjut 4. Ano kata wa Santo Susang desu ka? Santo Susang des. Itu jawabannya Santo Santo Susang. Oke. Kalau Hanokatawa berarti bukan namanya satu susang ya. Oke. Ini nomor Ya, 4 nanyanya apa nih kira-kira? Lagi nanya nanyanya. apa nih? Hmm, ya, ini Hmm. kata. Hanokata. Dilihat lagi di buku ininya. Buku bahasa Indonesianya ada kan? Itu orang Hmm. Ini yang di sini. Anokata. Kelihatan di layar? ya, ano kata orang itu. Orang itu atau beliau. Nah, gitu ya. Anokata Ya, beliau itu ano kata wa mm, Santo Santo Susang desu ka? Kayak gitu saja. enggak, bukan. Bukan. Jadi gini. Jadi misalkan kamu nih sama saya gitu kan lagi di satu ruangan gitu. Terus nanya, itu orang itu, beliau itu namanya siapa ya? Nah gitu biasanya kan. Oh, Mm-mm. Saya kamu nanya ke saya, itu siapa tuh? Gitu kan. Gitu. Terus saya jawab, Santos Susangdes. Nah gitu. Oh itu namanya si Santos namanya. Nah gitu. Arti ini isinya apa nih kira-kira? Namaiwa. Oh, Namaiwa. Hmm? Tapi lebih cocoknya pakai yang ini ya. Yang mana? Yang Donata. oh, Dona. Oh, iya. Ano Hmm. kata wa Donata desu ka? Ya. Karena ini bentuk sopan sih sebenarnya Donata itu ya. Nih Donata adalah bentuk sopan dari dare gitu ya. Oh, Seperti ya. itu. Oke, karena tadi dia pakainya anokata. Anokata ini udah bentuk sopan nih, gitu kan. Bentuk menghormati orang gitu ya. Anokatawa gitu kan. Sebenarnya bisa anohito aja nih kalau lebih kasual gitu kan. Orang itu gitu kan. Ya. Tapi kalau anokata itu kalau di kita di Indonesia bilangnya beliau itu siapa ya? Nah gitu. Pakai beliau kalau kata. Tapi kalau anak itu orang itu siapa ya? Gitu kan ada konteks yang sedikit berbeda ya. Gitu ya. Ya. Heeh. Jadi kalau ini Anokatawa Donata makanya. Anokatawa Donata desu ka? Ya ini sebenarnya mau bilang ini doang. Orang itu namanya siapa ya? Gitu sebenarnya nanya itu doang. Iya. Heeh. Hmm.
Oke, lanjut nomor 5. Itu Cere itu terus nama orang. Tereja. Itu Tereja ya sih? Tereja. Teresa, betul, Teresa. Teresa. Hmm. Teresa Changwa. Mm-mm. Teresa Changwa. Kyudes. Kyusai desu ka? Teresa Changwa. Nansai desu ka? Hai, Nansai, betul. Hai. Umurnya berapa Teresa? Gitu ya. Di Nansai gitu ya. Oke. Nanya umur. Nggak tahu kita umurnya Teresa berapa. Makanya kita tanya ke dia kan. Ya. Tadi jawab Kyusai desu. Umurnya 9 tahun. Oke, lanjut. Nah, ini semua diisi dengan partikel nih, gitu ya. Ya, Sensei. Mm, kan udah mulai belajar nih, ada partikel wa, ada partikel No. lagi ga, sama mo kayaknya kalau nggak salah tuh, baru belajar 3. Ya, mau. Oke, coba. Nomor 1. Wato Sangwa. Isa desu. Hai, Pak. Lanjut 2. Ntar sih deh. Yang nomor 2 maksudnya. Sangwa. Arina Sangwa. Mm-mm. Sensei desu. Arina Sangwa. Sensei desu. Nah, belakangnya dikasih partikel apa belakangnya? Ini berarti Hmm, makanya partikel mo. enggak. Ini Eh, kira-kira kan ada jawabannya nih di bawah nih. Iye, Senseja bukan. Rimaseng. Nah, kira-kira di sini isinya apa nih? Jadi ada 2 orang nih, ini orang A gitu ya. Ini orang B. Nah, lagi ngomong, lagi ngobrol. Eh, Karina Sang itu sensei bukan ya? Nah, gitu. Kalau bahasa Indonesia jadi begitu tuh. Terus ya, si orang B bilang, bukan. Si Karina tuh bukan sensei. Gitu. Nah, untuk partikel penanda kalimat tanya, pakai partikel apa? Berarti partikel gas. Pakai partikel K. Oh ya, Kak. SK ya. Hmm, Bukan. iya betul. Nah itu partikel juga dia. Partikel untuk bertanya kayak gini nih. Nah ya, Oh, Kak partikel juga ya sih? iya. Eh, Mm-mm. Tapi dia biasanya khusus untuk bertanya. ya. Hmm. SK. Karina Sangwa sensei desu kak. Karina Sang tuh sensei bukan ya? Gitu kan. Ya. Si P nanya, bilang jawab, iya bukan kok. Bukan bukan sensei dia. Nah, gitu. Oke lanjut nomor 3. Mira Sangwa. Mira Sangwa. IMC. No. Ini no sensei. Hai, tuh. Kata sambung untuk ini ya. Kata Ya. benda sama kata benda. No. Hmm. Is. English. Lanjut yang 4. Mira Sangwa. Kaisa English. Watosu Sangwa. Watosu Sangmo. Pakai partikel mo sini. Iya, betul. Satu Sango, Kaisen des. Betul. Oke. Oke, nomor 6 diisi nih. Pakai nama sendiri. Sama asalnya sendiri. Ah, Watashi wa Nanda desu. Hmm. Indonesia no Banjaru Negara Karakimasta Doso Yoroshiku. Hai. Oke. Selesai di bab 1 kita. Lanjut bab 2. Guys, Iya, oke lanjut kita. Bab 2.
Oke, di bab 2 ini kita akan belajar mengenai eh, kore, sore, are, nah kono, sono, ano, gitu ya. Ya. Hmm, Nah ini tuh, kalau kore itu ini, ya kan? Nah, bedanya sama kore sama kono ini apa nih? Gitu kan? Gitu kan? Seperti itu. Kalau kore, ya kan? Kore itu misalkan nggak perlu nyebut bendanya lagi, gitu ya. Mm-mm. Tapi Ya. kalau kono harus disertakan bendanya apa namanya, gitu ya. Seperti itu. Misalkan apa? Oh, iya. Kayak gini, Korewa banana des. Nah, kayak gini ya. Nih, pisang Korea. ya kan, Korewa banana des, gitu kan. Ini saya Ya. pegang kore, gitu kan. Nah, kalau saya mau bilang pakai kono, ya kan, Ya. Mas. kono banana. Nah, gitu ya, seperti itu. Kono Kono banana. banana wa, ya kan. Cisai des, gitu. Misalkan mungkin mau bilang pisangnya kecil, nah gitu ya, seperti itu. Kono banana. Nah, no-nya itu sebenarnya sama kayak tadi partikel yang tadi kita pelajarin di bab 1. Ini partikel juga nih sebenarnya dia nih. No-nya di sini. Gitu. Ya. Makanya kenapa dia harus diikutin sama kata bendanya. Harus ada kata benda. Kalau ini nggak perlu. Oh, kayak kepemilikan Iya. gitu. Betul. Yang no ini harus ada kata bendanya diikutin, gitu kan. Yang sono ano juga sama. Tapi yang kore sore are ini nggak harus, nggak perlu, gitu kan. Seperti itu. Oke. Dibaca dulu ini kosakatanya. Itu Hong, buku. Mm-mm. Terus Jiso, kamus. Hmm. Terus Zasi, majalah. Mm-mm. Si- Singbung, Sinbung, Mm-mm. koran, surat kabar. Iya. Terus itu noto, Mm-mm. buku catatan, buku tulis. Ya. Tecu, Mm. Tecou, buku Mm. agenda. Ya. Teco. Teco. Tecu, Mm. Tecou Ya. Lanjut. itu. Itu huruf apa sih? Mm-mm. Hiragana apa tuh? Ya sambil latihan memang latihan baca ini. Misi ya sih. Meishi. Meishi, Meishi, kartu nama. Baik. Meishi kartu nama lanjut. Kado, kado, Ya. kartu. Ya. Engpit, engpitsu, pensil. Mm-mm. Bore, bore pen. Boru pen. Oh, ya itu bro ya. Mm. Boru pen, ballpoint. Iya. Terus sa, sa, eh, sapu pensiru. Ya itu sih. Iya. Sapu pensiru, Hmm. pil Ya, mekanik. pen siru. Iya betul. Terus kagi, kunci. Mm-mm. Tokei, jam, arloji. Mm-mm. Terus kasa, payung. Ya. Kabang, tas. Terus Yang ini langsung aja bawahnya. terebi, televisi. Ya. Radio,
radio, Mm-mm. kamera, kamera, Mm-mm. terus benar sih, lupa ya katakan apa itu. Mm-mm. Yang ini. Kok, oh ya, benar. Mm-mm. Kon, kon, komputer, Ya. komputer, Mm-mm. komputer, Komputer, betul. kuruma, mobil, Ya, betul. sukue, meja, Ya, betul. Kue meja. kue meja, isu, kursi, kursi, Isu kursi, betul. Lanjut. cokoreto, Ya, coklat, betul. Chocoreto. cokoreto, Mm-mm. kopi, 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 Mm. kohi, Kopi. kohi, kohi Betul. enggak ada tandanya ya. Terus Mm. ini berarti A-nya dibaca Sensei. Ami. Oh, 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 O-nya dibaca. ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau bilang oleh-oleh, souvenir, cenderamata gitu ya. Sebenarnya miyage itu cukup tuh miyage. Tapi Miyagi. biasanya tuh dipakein O sebagai tanda bentuk sopan. Tutup sopan berarti. Kalau ada Omiyage. O-nya di depan atau ada go-nya di depan, biasanya itu bentuk sopan nanti. Gitu. Omiyage, gitu, seperti itu. Jadi Omiyage biasanya oleh-oleh. dipakai sih, dipakai depannya gitu ya. Ya Agar Sensei. terdengar sopan seperti itu. Oke. Lanjut. Lanjut. Eigo. Bahasa Inggris. Hmm. Nihongo. Bahasa Jepang. Terus nani nani go. Bahasa. Hmm. Terus nan. Apa. Hmm. So. Begitu. Hmm. Udah Sensei. Ya. Nah, bawahnya lagi. Terus. Ano. Hmm. Ungkapan yang. Ya, kayak gitu ya. Eh. Anu gitu. Mungkin kalau kita itu gitu ya seperti itu kayak ragu-ragu kita. Oh ya. Mm-mm. Ragu-ragu. Nah, ini juga sama nih bawahnya gitu. Gitu kan. Kayak suara kaget gitu ya seperti itu ya. Ya. Kemudian bawahnya lagi Yang ini bacanya apa sih, sih? Berarti panjang itu. Yang apa sih? nah gitu ya. Yang Eh kedua. hmm, Oh ya. Terus dozo, silahkan. hmm, Domo arigato gozaimasu. Terima kasih banyak. ya. Terus sodeska. Oh begitu. Hmm, Chigaimasu. Bukan. Tidak. ya. Terus Hmm, berarti oh gitu. ya. Oh Gitu. Misalnya kita keingat sesuatu nah gitu ya seperti itu. Nah, ya. Jepang biasanya doang. Oke, lanjut. Lanjut. Karakimasta. Eh, bukan. Ka Korekara. korekara. Hmm. Ase. Osewani. Korekara osewani narimas. Nah, Mulai sekarang saya akan meminta bantuannya. hmm. Kore, kochira, Hochira koso. kochira koso, dozo, yoroshiku, Onegaishimasu. onegaishimasu.
Gitu ya, sama-sama. Hmm. Oke, itu kosakata-kosakatanya tuh. Oke, lanjut. Nah, gini ya. Nah, ini di halaman berapa nih? Halaman 19, ya kan? Ada nama-nama marga Jepang, gitu ya. Nah, ini adalah Ya, 20 nama marga Jepang yang paling banyak digunakan di Jepang, gitu ya. Urutan marga Jepang ya, gitu. Yang pertama itu adalah Sato. Nah, satu. Sato. Sato-sang, gitu ya. Jadi, orang Jepang itu biasanya yang kalau kita baru kenal nih ya, Ya, itu kita manggil nama marganya, gitu. Seperti itu, bukan nama aslinya. Gitu ya. ya, Seperti itu. Misalkan namanya Sato Ichiro gitu kan. Tapi kita Sato kan nama marganya, nama keluarga sebenarnya. ya, Karena biasanya kalau kalau kita di sini ya manggilnya nama nama bukan nama keluarga kan, tapi nama orang itu siapa. Nah, kalau di Jepang itu beda. Kalau baru kenal tetap pakai nama marganya. harga. Mm-mm. Tapi kalau misalkan udah akrab, udah temenan, udah lama bestie gitu ya. Nah, itu Hmm. baru panggil misalkan namanya tadinya Ichiro Sato, kita panggilnya Ichiro gitu. Gitu. Tapi kalau baru kenal banget, baru ya sebulan, 2 bulan, nah gitu kan. Jadi orang Jepang tuh mungkin agak lama gitu ya. Bisa akrabnya gitu ya. Seperti itu. Tetap pakai manggil nama marganya. Seperti itu. Nah, ini dari nama marga Sato paling banyak. Terus kemudian Suzuki gitu kan. Suzuki. Takahashi, ya. Tanaka, Watanabe, Ito, kemudian Yamamoto, kemudian Nakamura, Kobayashi, ada Kato, ada Yoshida, ada Yamada, ada Sasaki, ada Saito, ada Yamaguchi, ada Matsumoto, ada Inoue, ada Kimura, ada Hayashi, ada Shimizu, nah gitu ya. Jadi Ya, kayak kalau kita di sini kelihatannya kayak ngedengarnya kayak ini ya, kayak nama kendaraan gitu ya. ya, Suzuki, ada apa oke. lagi tadi tuh? Nakamura, ya kan? Ya, Nakamura apa ya? Merek knalpot ya, knalpot motor ya. motor kayaknya. Iya kan? Kayak motor. Kobayashi, ada apa lagi? Yamada, Yamada, Yoshida, Yoshida, hmm, Sasaki. Matsumoto, ada Kimura, ada Shimizu, oh, pompa air Shimizu kita di sini, gitu kan? Ya, pemahir benar. Ya itu dia, itu nama-nama warga Jepang itu sebenarnya. Nah itu nama keluarga gitu ya. Oke. Nah kayak gini ya, ini salam Aisatsu, nah gitu ya. Aisatsu. Hmm, Aisatsu, gitu ya. Aisatsu salam. Jadi kalau baru kenalan gitu, ketemu orang baru, biasanya pakai ada kartu nama, tukar kartu nama gitu kan, seperti itu. Kemudian kalau baru pindah rumah nih kita, ya kan, nanti sopan santunnya tuh untuk memperkenalkan diri ke tetangga kita gitu, seperti itu. Terus kita kasih hadiah gitu, berupa apa aja lah gitu ya, yang simple sederhana aja gitu, seperti itu. Sebagai karena kan ya namanya kita hidup bertetangga, berdampingan gitu kan. Kalau kita ada susah-susah kan, apalagi kalau kita merantau nanti ke Jepang gitu, kerja ke Jepang gitu kan, otomatis kayak nggak ada keluarga kan kita kan, sendirian ya. Itu ya Berapa? kita mesti akrab sama tetangga kita, samping kanan kiri gitu minimal banget, nah seperti itu gitu ya. Gitu. Jadi mau nggak mau kan, kalau kita kenapa-napa sakit atau apa gitu kan, nah itu kan kita mau nggak mau kan pertama kali orangnya ya tetangga gitu kan, gitu yang datang. Hmm. Iya, seperti itu. Sama lah di Indonesia juga sih. Oke, jadi ini kore sore are nih menunjukkan benda gitu, seperti itu. Jadi kalau kore
ya kan, nunjukin bendanya ada di dekat yang ngomong gitu kan. Misalkan saya gitu kan ngomong ini bendanya pisang nih. Koreo banana des. Nah, ini saya bilangnya kore gitu kan. Tapi masalahnya kalau Nanda yang bilang, Nanda kan jauh nih misalkan nih gitu kan. Di Tangerang Iya. gitu kan. Nah, ini pisang yang ada di tangan saya ini, ya kan? Nanda bilangnya adalah sore. Sore. Sorewa banana des. Gitu. Karena kan nggak di kan yang saya yang pegang nih banananya, gitu kan. Ya kan, iya. Atau mungkin kayak gini. Oh, sorry sorry. Eh, apa? Bukan itu. Sorenya ini maksudnya dari sudut pandang ini, dari sudut pandang saya gitu. Misalkan, oh iya bisa juga sih. Jadi kalau dari sore itu, misalkan Anda bilang ini pisang nih, sorewa banana des gitu kan. Tapi pisangnya dari saya, nah itu Nanda panggilnya sore gitu. Tapi kalau Hari. are itu dua-duanya jauh dari si pembicara maupun lawan bicara, kayak gitu. Bendanya itu nggak ada di dekat kita, biasanya are gitu Iya. jauh. Mm-mm. Misalkan lagi eh, ada gedung gitu kan jauh kan gedungnya gitu kan. Wah Arewa eh, Takai Oh, Biru Des. Nah, itu gedungnya tinggi. Ya, seperti itu. Nah, itu jauh kan dari si pembicara sama lawan bicara. Seperti itu. Nah, kalau kore sore itu nggak perlu nyebutin ininya. Cukup nggak kayak gini nih. Sorewa jisho desu ka? Gitu kan. Atau korewa dare no kasa desu ka? Ini untuk kata tanya nih biasanya. Gitu. Tapi iya. jawabannya kan nanti bisa sorewa jisho desu gitu kan. Seperti itu. Itu adalah kamus gitu. Jadi kalau sore itu sebenarnya seperti kita bilang itu sih sebenarnya. Kalau Korea itu seperti bilang ini. Oh ya, Seperti itu. sore itu. Oke. Hmm. Nah, kalau kono, sono ano, sama konsepnya kayak ini semua nih bertiga. Bedanya, saya tadi bilang, harus diikutin kata bendanya. Yang diomongin apa? Nah, kono hong itu kan buku kan. Buku ini milik saya. Nah, perlu ada kata bendanya. Sama ini juga. Siapakah beliau? Nah, kata itu kan, ano kata orang itu namanya siapa ya? Nah, gitu. Kata itu untuk bentuk sopan dari yang beliau ini nih. Gitu. Nah, ini konsepnya nih. Iya, gitu kan. Kalau ini kore, bisa kono. Kalau bendanya ada di nanda, berarti saya bilangnya sore atau sono gitu kan. Nah, kalau bendanya jauh dari kita berdua, berarti kita pakainya antara are atau ano gitu ya. Kalau ano berarti harus ada kata bendanya gitu ya. Semuanya sama nih gitu. Tapi kalau yang kore, sore, are nggak perlu gitu. Oke, sampai sini dulu kelasnya gitu ya. Nanti Ya, benar. saya kasih PR itu sih kali. PR katakana sih paling nanti gitu ya. Kayaknya tadi belum lancar Hmm. katakana ya kayaknya. Iya, Gitu. banyak kan lupa sih. Mm-mm. Jadi nanti paling ke PR katakana dulu gitu ya. Baru nanti besok kita ketemu lagi besok ya. Besok hari Iya. besok Rabu ya. Buat Iya. kegantiin kelas yang kemarin itu 3 kali nggak masuk kita. Oke deh. Karena harusnya jadwal kita cuma Selasa, Kamis, Sabtu ya. Gitu. Mm-mm. Iya, Rabu ada lagi, Kamis ada lagi, sama Sabtu. Kalau Jumat kan nggak bisa katanya. Ya udah nggak Iya, apa. ini kan kita set. Hmm. Minggu bisa nggak Minggu? Minggu. Minggu. Minggu Nggak jam bisa sama. ya. Hah? Ya udah, bisa sih deh. Bisa kalau minggu. Ah, Sabtu Minggu bisa semua. ya udah. Oke, jamnya sama. Oke. Boleh, boleh. Ya. Oke. Sampai situ dulu kali ya. Nah, gitu. Nanti saya kirimin PR di WA gitu. Ini Oke. biasanya kalau bikin PR tuh ditulis atau bisa pakai ada laptop nggak? Nggak ada sih. Oh gitu. Di, Berarti nulis aja ya. ya, boleh deh. Oke. Iya, iya. Berarti nanti saya kirim PDF. Kalau buka PDF bisa kan berarti ya? Buka, bisa.
Oke, yaudah nanti kirim PDF aja. Nanti PR-nya berarti ditulis berarti, tulis tangan ke buku atau kertas terserah. Oke. Kyomo ichinichi otsukare sama desu. Hai. Otsukaru sama desu.